sebetulnya para caleg itu mereka udah bekerja 3 tahun sebelumnya. Sepakat. Jangan tiba-tiba baru 1 bulan, baru bangun, tidur, mimpi. Gue mau jadi caleg nih. Jadi caleg. Tapi minimal mereka memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui tugas dan pokok fungsinya. Peserta rapat yang budiman, balik lagi nih, kita mau bahas soal kompetensi caleg sekarang nih. Jadi gini Bos Fatur, saya punya ide. Boleh diterima, boleh enggak, boleh diabaikan, ya terserah lah, bodo amat, penting sudah diungkapkan idenya. Jadi pada pemilu selanjutnya, kalau 2024 ini mungkin sudah tidak terkejar lah. Tapi pada pemilu selanjutnya, yaitu pada 2029 misalnya, caleg-caleg itu yang ingin berkontestasi dalam pileg pemilihan legislatif 2029 itu pada tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya sudah diikutkan kompetensi caleg. Kompetensi gimana caranya? Maksudnya kompetisi? Jadi kan gini, 2029 taruhlah pada pemilu 2029. Rakyat mah kagak ngerti kompetensi itu naon. Nah, kompetensi itu kita ingin menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas melalui uji-uji kelayakan, kepatutan dan sebagainya lah. Gampangnya mah gini ya, kompetensi itu bagaimana agar caleg itu memiliki pengetahuan. Betul, pengetahuan dasar. Undang-undangan. Ya. Memiliki kemampuan. Betul. Jadi memiliki pengetahuan sama memiliki kemampuan. Sepakat. Pengetahuan saja nggak cukup kalau nggak mampu. Gitu. Iya, betul. Nah, kompetensi ini bisa diselenggarakan misalnya sama sebuah lembaga negara yang sudah ada misalnya, Lemhanas taruhlah. Tinggal diperkuat saja Lemhanas ya. Jadi parpol mendaftar caleg-calegnya itu 3 tahun sebelumnya tuh. Nggak ada lagi daftar dadakan. Iya dadakan. Nunggu ekspor atau misalnya transferan caleg gitu. Nggak bisa. Bagusnya kayak gitu. Bagusnya kayak gitu. Idealnya kalau menurut gue ya. 3 tahun sebelumnya itu parpol sudah mengusulkan ke KPU. KPU nanti mengikut sertakan mereka dalam uji kompetensi. Berarti seminggu lah. Sebetulnya para caleg itu mereka udah bekerja 3 tahun sebelumnya. Sepakat. Jangan tiba-tiba baru 1 bulan, baru bangun, tidur, mimpi. Gue mau jadi caleg nih. Jadi caleg. Nggak bisa kayak gitu. Nah, setelah misalnya mereka ikut kompetensi, nah kita coba ini dulu ya, runut dulu. Parpol mendaftarkan calegnya nanti melalui KPU itu nilai pembekasannya lengkap atau enggak. Setelah itu baru diikutkan dalam kompetensi caleg itu. Nah, uji kompetensi ini bisa dilakukan selama minimal seminggu lah, maksimalnya sebulan misalnya. Caranya? Itu ikut-ikutan pelatihan, nginep mereka sebulan, bikin bootcamp misalnya gitu, bootcamp caleg. Nah, itu nanti dikasih materi tentang dasar-dasar negara tadi ya. Bootcampnya di hotel berbintang 5 gitu. Nggak usah di hutan kalau bisa. Biar merasakan ya kan perjuangan ya. Habis itu yang kayak kemarin ramai gini kan. Bicara soal kemiskinan di hotel bintang 5. Bintang 5. Itu nggak relevan. Iya, bootcampnya bisa di mana aja. Kecuali di tempat-tempat yang mewah lah, jangan lah. Bisa misalnya di asrama haji kan bisa. Jadwalnya ada randonnya, pesertanya nggak ada. Emang peserta pada kemana? Yang satu karaokean, yang satu dipijit, yang satu lagi main catur. Ya nggak bisa kayak gitu. Pokoknya harus ikut tuh peserta. Minimal seminggu, maksimal sebulan. Di situ dikasih materi-materi tentang kebangsaan, kenegaraan. Tadi cara meningkatkan kapasitas dan Tapi sebagainya. kalau menurut gua gini sih, kalau menurut gua. Tapi sebelum dipotong. Nah, setelah mereka mengikuti materi-materi tersebut, nanti tuh diuji di akhir sesi. Diuji, ada uji materinya. Ketika misalnya melewati batas normal, misalnya batas normal itu dari 10 sampai 100 itu 70. Nah, ketika melewati 70 dari semua materi 70, nah ini layak atau sudah mempunyai kompetensi. Kayak gitu, Bos. Itu kan yang melakukannya adalah lembaga eksternal. Iya. Jadi malah gue berpikir, lantas kalau lembaga eksternal yang melakukan itu, apa fungsinya sebuah partai politik yang mengerjakan atau merekrut mereka para caleg-caleg itu? Fungsinya mereka pembekalan dong. Nggak mungkin yang mentah langsung diikutkan uji kompetensi, nggak mungkin. Pembekalan di internal mereka. Mereka melakukan pelatihan secara mandiri dulu nih di setiap partai. Berarti kan kalau misalnya 3 tahun, di tahun keempat misalnya, di tahun keempatnya mereka ikut dulu pelatihan di internal partai, tahun ketiganya baru mereka ikut ke
siapa ya mau mengerjakannya, terus para caleg itu para caleg itu apalagi persiapannya sampai 3 tahun, emang mereka mau mengerjakannya motor keluar motor. Harusnya sih mau ya, karena ini untuk kebaikan kita semua ya kalau ideal menurut gue ya, karena dari hasil uji potensi itu mana yang akan lulus kompetensi dan itu akan menjadi caleg yang berkualitas, harusnya ya, harusnya. Karena dari situ gua mah definisi caleg kualitas aja masih bingung. Menurut lu gimana definisi caleg kualitas? Masyarakat juga gak ngerti. Kan ya simpel sebetulnya kalau masyarakat mah. Kalau gua ada keinginan, lu mampu memenuhi nggak gitu kan? Kalau gua lapar, lu bisa ngasih gua makan nggak? Kalau anak gua nggak bisa sekolah, tidak harus seperti itu sebenarnya. Caleg berkualitas itu ketika masyarakat lapar secara personal gitu, kemudian caleg turun untuk ngasih makan, nggak kayak gitu. Tapi minimal mereka memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui tugas dan pokok fungsinya, misalnya melalui undang-undang, diperjuangkan tuh, benar-benar dikawal. Nah, ketika hari ini misalnya tidak semua caleg yang mempunyai kompetensi, ya kan, dari 560 misalnya anggota dewan DPR RI, seperti yang kita pernah bahas itu, paling yang vokal, yang benar-benar memperjuangkan rakyat 10%. Itu pun sudah hebat sebenarnya, 10%. Sisanya, ini mohon maaf ya, asumsi ya, sisanya dia hanya menitip absen, hanya hadir saja. Nah ini kan yang hanya hadir nitip absen ini yang perlu kita genjot kapasitasnya, kompetensinya. Terus kalau misalkan mereka tidak memiliki kompetensi, yang gue bayangkan udah kayak di luar negeri ya, lu caleg nggak mampu dimasukin ke tong sampah, ya gitu betul, kan, mantap iya. gitu ya. Terus kemudian mengundurkan diri secara gentle gitu. Mana ada kayak gitu. Harusnya bisa, harusnya yang sih. Yang ada Pak Rebutan mah iya. Lu gila aja kalau misalkan 3 tahun sebelumnya mereka harus sudah seolah-olah menjadi seorang caleg, berarti ongkosnya sangat mahal. Kebayang berapa korupsi yang harus nggak mahal. Jadi kita hanya atau misalnya negara hanya memfasilitasi ketika mereka hanya ikut bootcamp aja, tok itu aja, kan bisa lah. Dengan anggaran bantuan politik kan juga bisa dilakukan untuk itu. Bantuan politik itu anggarannya digunakan untuk apa? Pendidikan politik kan. Nah ini juga termasuk pendidikan politik. Kenapa tidak dianggarkan untuk itu gitu? Diarahkan untuk itu anggarannya. Kan bisa saja sebenarnya. Kan soal karakter. Iya, soal berarti karakter. Kalau gitu mendingan masukin aja kalau menurut gue sih kurikulum politik gitu ya dari SMP itu. Dari SMP. bisa juga. Cuma kan siap nggak ya? Karena kita yang sering kali kita pelajarin kan cuma soal kewarganegaraan. Iya. Yang akhirnya teorinya pun hampa gitu, terasa sama ini. Iya, soal tenggang rasa, toleransi kan. Kewarganegaraan dasar-dasarnya cuma segitu doang kan. Nggak jelas. Tapi tidak mendongkrak atau memperkuat kemampuan pribadi, personal gitu. Terlebih kita juga tidak pernah diajarkan untuk bersikap kritis terhadap para calon pemimpin itu. Nah, dilanjutkan bos. Jadi kompetensi ini setelah mengikuti bootcamp kan ada yang lulus uji kompetensi, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini bisa diikutkan lagi di tahun selanjutnya atau di periode selanjutnya. Sehingga caleg-caleg yang lulus uji kompetensi ini diharapkan sudah memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni, kapasitas yang mumpuni. Memang paling ideal gini sih, misalkan lu caleg DPRD kota A misalnya ya kan? Iya. Lu terpilih dengan suara perolehannya itu kalau DPRD mungkin sekitar 3.000 sampai 7.000 udah menang lah ya. Katakan 3.000 orang. Katakan 3.000 suara. Nah, dari 3.000 suara itu, dari konstituen yang memilih lu itu, kan tinggal bagaimana mampu mengaktualisasikannya kemampuan lu pada 3.000 orang itu. Bagaimana yang dari 3.000 orang itu yang memilih lu adalah tukang bakso. Bagaimana peningkatan yang tadinya baksonya dipanggul menjadi didorong. Yang tadinya baksonya didorong punya toko gitu kan. Terus yang anak-anaknya tidak bisa sekolah, mereka mampu menyekolahkannya. Nah, berarti kan manajemen pada 3 orang itu, manajemen bagaimana memperjuangkan 3.000 itu agar kapasitas hidupnya itu layak gitu ya. Naik kelas. Itu disebut dengan kompetensi itu mungkin ya, yang paling idealnya. Ya, bisa juga. Tapi mereka aja pada takut gitu kalau misalkan setelah terpilih mah ya adem. Karena gini, gitu. Bos. Kan susah mereka malah takut gitu kan, malah awal-awal kalau pas musim kampanye begini mah mereka halo gitu kan, bila perlu yang tidak pernah nge-WA juga nge-WA dan sebagainya gitu.
Karena gini, bos, sorry dipotong. Karena gini, ketika caleg yang tidak punya kompetensi ini akhirnya main singkat. Main singkat itu di akhir mereka akan money politik gitu ya, akan menggunakan instrumen money politik untuk mendapat atau mendongkrak suara. Bener. Kita bedah aja dah nanti money politiknya, gaya-gaya money politik ya. Betul, kita betul. bongkar ya. Kita coba ulas di ya. video selanjutnya setelah ini aja. ya. Iya. Nah, kita bongkar nih cara-cara mereka money politik itu seperti apa. Tapi kan ya bagaimana bisa kalau bicara money politik ya rakyat juga butuh gitu. Dan pragmatis saja. Lu ngasih duit ke gua terima gitu kan. Iya, iya, iya. Kadang juga Gua coblos gitu lu. kadang juga ada yang diambil duitnya aja tapi nyoblosnya yang lain. Kan juga ada Iya, tuh yang kayak gitu banyak, masyarakat. Banyak udah. Di obrolan video berikutnya ya. Video berikutnya. Begitu. Oke, sip. Rapat penting ini memang rapat penting. Dadah.